pagi hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kuasa surga, Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau masih melindungi kami. Tuhan, di mana Tuhan sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari isi renungan kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjaga sikap kami dalam mendengarkan renungan yang akan kami dengar sebentar lagi. Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami pribadi lepas pribadi agar kami tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Shalom semuanya. Di sini renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 20 sampai 26. Di ayat kali ini kita akan membaca secara bergantian dengan ayat 20 itu dibacakan oleh saya sendiri, ayat 21 dibaca oleh teman-teman, begitu seterusnya sampai di ayat ke-26 kita akan baca secara bergantian. 2, 2, 3 ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Oke teman-teman, di ayat yang ke-26 kita baca secara bersama-sama. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Shalom teman-teman, jadi tema kita di pagi hari ini ialah melawan diskriminasi, membangun cinta dan kasih. Teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin masih ada yang berpikir bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan saja dan mengaku kepada Tuhan adalah juru selamat kita telah menyenangkan hati Tuhan. Atau masih ada yang berpikir bahwa keselamatan diperoleh karena kita telah percaya kepada Tuhan dan menjadi seorang Kristen. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Iman dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan terjalin. Yakobus menganalogikan seperti tubuh dan roh. Jika tubuh tanpa roh pasti tidak ada kehidupan atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap memperhatikan tingkah laku kita sehari-hari dan mempertanyakan terus apakah kita telah memiliki perbuatan yang menggambarkan sebagai seorang pemuda Kristen? Jangan sampai kita berpikir bahwa iman di atas segalanya dan pada akhirnya menganggap perbuatan kita terhadap sesama masih di bawah iman kita terhadap Tuhan. Menganggap bahwa yang penting tidak rajin ibadah, tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, namun dalam tingkah lakunya masih membenci sesama, menjatuhkan sesama, bahkan berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesamanya, ia berdusta. Jadi, syarat sebenarnya kita mengasihi Allah adalah seberapa besar kita mengasihi manusia. Yakobus telah mencontohkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Salah satu perbuatan yang menurut Yakobus tidak menampakkan iman sejati, yaitu soal memandang muka. Salah satu contoh ini sebenarnya merupakan sikap pilih-pilih kasih yang dipraktekkan jemaat pada waktu itu dan ditentang Yakobus. Ini terdapat dalam ayat 1 sampai 13. Bagi kebanyakan jemaat pada waktu itu menganggap bahwa hal ini biasa-biasa saja
dan bukan merupakan kesalahan yang fatal. Namun Yakobus berbeda dapat dalam melihatnya. Ia menggambarkan bahwa orang-orang yang dipandang sebelah mata selalu bersama-sama dengan Allah. Jadi teman-teman, bagi Yakobus, di mana ada seorang yang menyakiti dan melukai sesamanya, ia telah menyakiti Allah. Pemuda adalah tonggak estafet pada masa depan gereja. Oleh karena itu, kebersamaan, solidaritas, dan kesetaraan diperlukan agar supaya gereja ke depan terus bertransformasi yang nampak pada tidak hanya iman namun perbuatan. Sebagai kaum remaja sekarang, seringkali dalam komunitas kita sebagai anak muda atau sering kita sebut sebagai circle atau non-circle cenderung melihat orang lain dalam kapasitas seberapa menguntungkan dia bagi saya atau komunitas saya secara ekonomi, status sosial, dan kedudukan atau jabatan. Memang harus memilih circle yang tidak akan membuat kita jatuh dalam hal-hal negatif ataupun toksik. Namun jika kita mau berteman hanya karena dia miskin, orang tidak terpandang, atau tidak lulus sekolah, kita lalu memandangnya rendah, disepelekan, dan terjebak pada apa yang nampak di luar diri manusia. Padahal apa yang nampak di luar adalah fana, dan sebaliknya hati kita sebagai sesama manusia kehilangan pandangan mata hati. Bukankah Allah mengajarkan kita untuk saling memahami dan mengasihi antara sesama dan memperlakukan orang lain, termasuk memandang orang lain sebagai gambar dan serupa dengan Allah? Bukankah salib Kristus juga melambangkan kehinaan? Dengan demikian, pembacaan kita kali ini mengajarkan kita sebagai anak muda untuk senantiasa memelihara serta memperkuat kebersamaan di dalam pertemanan yang egaliter atau setara. Sebagai anak muda Kristen, kita yang sedang dan telah menempuh pendidikan yang lebih baik seharusnya memancarkan kasih Allah di tengah dunia, entah itu di sekolah, di gereja, ataupun dimanapun tempat-tempat di luar, di mana saja kita berada juga. Teruslah kita berbuat hal-hal yang baik sebagaimana bentuk iman sejati kepada Allah. Amin. Jadi teman-teman, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, tak hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kasih setiamu masih melindungi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sedikit dari isi renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, apapun itu ada pergumulan, baik sakit penyakit, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, di mana Tuhan kami sebentar lagi ingin menjalankan aktivitas kami pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Tuhan, ini saya doakan aku di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.